Lapas Narkotika Sawah Lunto berdiri sebagai tempat yang lebih dari sekadar pengamanan dan pembinaan. Di sini, warga binaan yang terjerat dalam lingkaran narkotika mendapatkan kesempatan kedua untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai pusat rehabilitasi sosial, Lapas Narkotika Sawah Lunto tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, namun juga sebagai tempat di mana pemulihan dari ketergantungan narkotika dan pembentukan karakter baru dimulai. Proses rehabilitasi di Lapas Narkotika Sawah Lunto dimulai dari tahap penerimaan warga binaan baru yang dipindahkan dari lapas lain. Setiap warga binaan yang tiba menjalani proses administratif yang ketat, termasuk pencatatan data diri dan pemeriksaan keamanan awal. Proses ini bertujuan untuk mengenalkan warga binaan dengan aturan, tata tertib, dan nilai-nilai yang diterapkan di lapas. Pada tahap awal ini, warga binaan diperkenalkan pada nilai penting dari rehabilitasi, sehingga mereka dapat memulai proses ini dengan niat yang baik dan keterbukaan untuk berubah. Di sini, mereka mendapat pengarahan mengenai program rehabilitasi yang akan dijalani. Screening dilakukan oleh tim yang terdiri dari para staf rehabilitasi dan asis konselor. Tim ini melakukan serangkaian wawancara awal untuk mengetahui seberapa parah penggunaan narkotika yang dialami calon peserta rehab. Pemeriksaan fisik maupun medis juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi tiap individu. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan medis yang mencakup pengecekan kesehatan dasar, seperti tekanan darah, kondisi pernapasan, dan kesehatan fisik lainnya. Pemeriksaan medis ini memastikan bahwa kondisi kesehatan warga binaan terpantau, sehingga program rehabilitasi yang dijalani dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kemampuan fisik mereka. Setelah semua proses pemeriksaan selesai, tim rehabilitasi dan pimpinan lapas mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan peserta yang layak mengikuti program rehabilitasi. Keputusan ini diambil dengan memperhatikan hasil screening dan pemeriksaan medis sebelumnya. Untuk mencapai hasil yang optimal, para konselor selalu berkoordinasi dengan kepala lapas dengan persamaan persepsi yang kuat. Konselor internal dan konselor yang direkomendasikan BNP Sumbar dapat bekerja sama secara efektif. Bersama, kita berikan layanan rehabilitasi berkualitas demi pemulihan WBP. Para peserta yang lolos seleksi menjalani asesmen bersama tim profesional yang terdiri dari ahli kesehatan mental, konselor, dan psikolog. Asesmen ini bertujuan untuk memahami lebih dalam kondisi kebutuhan khusus dan menetapkan rencana rehabilitasi yang paling sesuai bagi tiap peserta. Setelah asesmen, peserta ditempatkan di blok rehabilitasi atau rumah rehab. Blok ini dirancang khusus sebagai tempat yang aman, nyaman, dan kondusif untuk menjalani proses rehabilitasi. Rumah rehabilitasi ini menjadi tempat di mana peserta bisa berkonsentrasi pada pemulihan diri mereka, jauh dari gangguan lingkungan negatif.
rehabilitasi, terdapat tim konseling profesional yang direkomendasikan oleh BNN. Tim ini menjalankan sesi konseling secara tertutup maupun terbuka sesuai kenyamanan klien, memastikan kerahasiaan dan privasi setiap klien terjaga. Sesi konseling ini memberikan ruang aman bagi para peserta untuk berbicara terbuka mengenai masalah pribadi yang mereka hadapi dan mengarahkan mereka untuk menemukan solusi serta motivasi untuk berubah dan pulih. Seluruh kegiatan administrasi dan penyimpanan berkas dilakukan oleh tim profesional. Konfrontasi merupakan bagian inti dari terapi komunitas, di mana para peserta diajak untuk menghadapi realitas dan menyadari perasaan terdalam mereka untuk membantu pemangkasan perilaku. Spoken To merupakan sesi di mana mereka dapat belajar penerimaan diri untuk ditegur dan mengekspresikan diri dengan cara yang sehat dan proper. Peer-teaching merupakan sebuah metode pemangkasan perilaku di mana residen peserta saling belajar untuk menerima dan memberi tekanan serta teguran keras secara langsung dalam format sidang tertutup. Mereka saling membantu memangkas perilaku sebagai simbol kedekatan dan saling peduli satu sama lain. Gimana cara mengajarkan doa lagi? CRG berfokus pada pembelajaran penyelesaian konflik dan saling memahami. Narkotik Anonymous mengajarkan peserta tentang pentingnya solidaritas dalam perjalanan mereka meninggalkan narkoba.
sesi psikoedukasi, terdapat pula kegiatan terapi kelompok yang dilakukan secara rutin. Berikan kepada kawan mulai dari apa? Kemarin. Ini ya, kalau saya kawan layak atau tidak untuk masuk di program saya. Nah, ini. Nah, nanti kan dengan sudah lolos ini, kemudian apa yang dilakukan? Berbagai seminar motivasi dan edukasi tentang bahaya narkoba juga diberikan untuk membekali peserta dengan informasi dan inspirasi tentang kehidupan yang sehat. Melalui seminar ini, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak negatif narkoba dan dorongan untuk menjalani hidup tanpa ketergantungan.